Adapun sambutan yang selanjutnya, sambutan dari pengasuh pondok pesantren Riyadul Jannah Al-Mukarram Lora Aminullah Hasib, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun hukumnya sunnah ya, menjawab salam itu adalah suatu timbal balik yang menunjukkan bahwasanya keilmuannya adalah santri. Mana suaranya alumni ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Ashabal fudala yang senantiasa kita hadiahkan Fatihah dalam doa kita, para sesepuh, para guru-guru kita, para keluarga kita yang telah mendahului kita. Abinda, Uminda yang saya hormati, dan juga sebagai muassis, yakni pendiri Pondok Pesantren Riyadul Jannah serta murabbir ruhina, yang mana beliau berdua telah mendidik kami semua menjadi orang yang berilmu dan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Yang saya sayangi, istri saya Ning Khaliliyah serta adik saya Dek Lubanatul Widad, dan tak lupa terhadap segenap dewan guru, asatidah, para sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, wali santri, para tamu undangan semuanya, serta kakak-kakak alumni dan panitia yang mana telah membantu mensukseskan acara pada malam hari ini dengan megah dan meriah. Dan khususnya terhadap pemilik tanah yakni Haji Jamal beserta keluarga, terima kasih banyak atas segala keringanannya telah memberikan izin kepada kami keluarga Riyadul Jannah untuk menempati tanahnya demi mensukseskan acara terindah ini. Dan tak lupa saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz Doni Dion yang selama ini dihubungi ya. Alhamdulillah bisa untuk mengisi acara mauidhah nanti. Sekarang beliau telah dalam perjalanan menuju sini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rujukan kita dalam belajar berkehidupan dan merupakan rujukan kita terhadap semua ilmu yang sudah beliau ajarkan, serta sahabat, keluarga, dan siapa saja yang menjadikan beliau qudwah dan suri tauladan utama. Semoga kita semua selalu dalam barisan umatnya tatkala nanti fi yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini ada kutipan di atas, yakni salah satu ayat yang mana ayat tersebut sejatinya mengajarkan kita pada keilmuan, di mana ayat tersebut menanyakan apakah sama antara orang yang mengetahui dan tidak yang mengetahui. Dalam artian apa? Orang yang berilmu dan tidak berilmu. Maksudnya apa? Orang yang berilmu itu adalah
orang-orang yang mempelajari ilmu agama, yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Seperti halnya terhadap wisudawan-wisudawati kita yang telah lulus pada malam hari ini. Dan jangan lupa, tatkala belajar itu jangan sampai kita bosan. Kenapa? Karena Allah sudah memerintahkan, yakni ayat pertama yang diturunkan kepada sang baginda Nabi untuk kepada kita semua umat Islamnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam ila akhirih. Di situ maksud dan tujuan beliau adalah ada pengulangan kata dalam lafaz ayat tersebut, yang mana tatkala belajar itu harus melalui membaca terlebih dahulu. Kenapa kok membaca terlebih dahulu, tidak menggunakan pendengaran terlebih dahulu? Yang pertama, tatkala kalian menggunakan membaca, itu akan fokus, semua indera yang ada di diri kita itu akan fokus. Sedangkan tatkala kita mendengarkan ilmu dengan cara mendengar, itu beberapa sebagian indera kita ada yang tidak fokus. Itu maksud dari ayat tersebut yang pertama. Dan yang kedua, ada pengulangan lafaz lagi, yakni ikro ya, ada pengulangan beberapa lafaz lagi. Maksudnya, tujuannya apa? Tatkala sudah mendapatkan ilmu, jangan lupa untuk takrir, diulang kembali, dimuhasabah kembali. Karena apa? Karena kita adalah manusia, sejatinya adalah tempat mahallul khata' wan nisyan, tempatnya kesalahan dan juga lupa. Jadi wajar kalau manusia ini banyak lupanya. Kenapa? Karena ilmunya yang sudah didalami, dipelajari, itu tidak pernah dimuhasabah. Sakingnya apa? Jadinya pelupa. Ya, jadi jika kalian semua anak-anakku melangkah lanjut ke tingkat berikutnya yang lebih tinggi, jangan sampai menyepelekan suatu hal ilmu yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Kenapa? Karena tujuan ustadz ataupun guru mengulangi pelajaran tersebut adalah supaya menjaga hafalan kalian, mengingat kembali pemahaman kalian, serta menjabarkan pemahaman kalian. Jadi jangan menyepelekan maksud dari tujuan apa yang guru ungkapkan untuk ditakrir, diulang-ulang kembali ya. Dan itu biasanya terjadi pengulangan-pengulangan metode tersebut itu ada di dalam pondok pesantren. Kenapa? Karena pondok pesantren itu ada sejarahnya. Dahulunya Gus Dur, pondok pesantren itu Al-Funduk ya, itu adalah tempat di mana dulu orang Buddha, yang mana beliau itu bertempat di sebuah tempat tersebut Al-Funduk itu untuk mempelajari tasawuf. Kalau dikira itu tasawuf, hingga akhirnya pada ulama kita datang ke Indonesia dan kemudian mengajarkan tasawuf serta apa? Dzikir di dalamnya. Makanya pondok pesantren itu yang dahulu diajarkan adalah akhlak. Kenapa? Jika kalian memiliki akhlak, maka ilmu pun akan lebih mudah masuk, akan lebih bisa mengimbangi keadaan. Nah, pesantren itu adalah bagian dari sebuah lakop nasab. Ya, ini apa? Seperti Pacinan. Pacinan itu daerahnya orang-orang Cina. Ya, pesantren itu tempatnya orang-orang santri. Gitu. Baik dari golongan manapun, Maduriyin dan lain-lain ya.
Seperti itu. Jadi jangan sampai, saya memesan, jangan sampai kalian, anak-anakku yang setelah lulus dari jenjang yang rendah sampai ke jenjang yang tinggi, itu tatkala menimba ilmu jangan lupa untuk mondok, ya, ataupun jangan lupa untuk mengabdi ataupun belajar di pondok walaupun itu sudah sarjana misalkan. Karena apa? Karena pasti akan lebih dijaga daripada kita harus hidup di luar, di zona mana yang sekarang ini, zaman sekarang ini itu sangat berbahaya. Jadi kita sebagai orang tua harus cerdas memilih di mana pondok pesantren yang bagus dalam keilmuannya, terutama dalam tafaqquh fiddin, ilmu agamanya. Kenapa? Karena sekarang sudah akhir zaman, yang mana akhir zaman ini berarti kita sebentar lagi akan ditemukan dengan kiamat, ya. Jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu guru, jangan karena melihat itu negeri, sekolah negeri dan lain-lainnya, jangan, tetapi lihat apakah itu pondok pesantren dan siapa biografi gurunya tersebut, apakah NU atau apakah yang lainnya, itu perlu diperhitungkan. Kenapa? Karena zaman sekarang ini banyak sekali lembaga-lembaga pondok pesantren yang tidak jelas, saya bilang tidak jelas, gitu ya. Jadi harus hati-hati. Ini sekedar mengingatkan, kita harus cerdas, cermat dalam memilih anak-anak kita untuk memasukkan ke dalam lembaga pesantren ataupun menimba ilmu di tempat lainnya. Tapi saya menyarankan kepada jenengan-jenengan semua, jangan lupa terus kalau bisa di-push anaknya untuk mengharumkan nama besar Riyadul Jannah. Kenapa? Karena Riyadul Jannah saya yakin barokahnya tidak akan putus. Karena saya tahu kisah awal mula berdirinya Riyadul Jannah itu bukan dari kami yang ingin mendirikan pondok, tetapi dari para masyarakat dan para sesepuh-sesepuh yang mana dulu telah mengamanahkan kepada Abi Umi untuk membangun pondok pesantren. Dan perlu diingat, banyak bertanya alumni, keberkahan itu dinilai dari segi aspek mananya? Keberkahan itu ada, ya, keberkahan menjadi santri itu ada tatkala kalian menjadi alumni. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena baru kalian akan merasakan. Kalau kalian terus doanya nyambung kepada guru-guru kalian, insya Allah doanya guru kalian juga ikut kepada kalian. Baik keberkahan rizkinya, baik keberkahan kesehatannya, baik keberkahan ilmunya dan lain-lain. Tapi kalau sedikit pun kalian sebagai santri sudah membenci gurunya, hilang seketika, saya jamin keberkahan tersebut. Ya, jadi jangan tanya keberkahan, nilai keberkahan itu seperti apa. Keberkahan semua nikmat dari pangeran itu bagian dari berkah. Itu loh. Dan tidak lupa terhadap guru selaku orang tua murabbir ruhnya kita itu penting, jangan salah. Abi Umi selalu bangun tahajud untuk mendoakan bukan hanya kepada anak-anaknya, tetapi apa? Tetapi kepada semua santrinya. Wallah, saya menyaksikan sendiri. Itu. Jadi jangan sampai kalian selaku alumni yang mana sekarang sudah kompaknya luar biasa, saya mengapresiasi kepada semua kakak alumni yang mana banyak sekali terlibat di dalam haflah ini. Saya terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, begitu juga simpatisan yang mana sudah telah membantu semuanya. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Kalau ini penutupan dari Gus Dur. Kenapa? Kalau wabillahi taufiq wal hidayah itu awalnya dipinjem Golkar, tapi nggak balik-balik. Ya, jadi Gus Dur menambahkan waridho wal inayah.
wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih.